Poco X3 NFC, smartphone yang cukup fenomenal di tahun 2020 ini memang sangat menyita perhatian para pencinta gadget. Hype dari smartphone ini memang cukup terasa ya guys, bahkan hingga video ini dibuat untuk bisa mendapatkan Poco X3 NFC dengan harga yang wajar, untuk saat ini terbilang masih cukup sulit. Tapi dengan segala kelebihan yang ditawarkannya, apakah smartphone ini tanpa kekurangan? Halo guys, balik lagi di channel dan ini adalah review Poco X3 NFC setelah 1 bulan pemakaian. Oke, untuk review kali ini mungkin saya tidak akan banyak lagi membahas spesifikasi kunci dan keunggulan dari Poco X3 NFC ini ya guys, karena saya yakin kalian sudah sering melihat review dari ponsel ini di channel yang lain. Jadi kali ini saya hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja yang semoga bisa menjadi tambahan referensi buat kalian yang lagi berniat meminang si HP goib ini. Seperti yang kita tahu bahwa Poco X3 NFC ini adalah smartphone termurah saat ini yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732, yang selama pengujian yang saya lakukan, chipset ini menurut saya bisa dikatakan terbaik di kelas harganya. Hampir semua game yang saya mainkan di HP ini bisa dilibas dengan lancar tanpa gangguan yang berarti. Tapi kalau dibilang ponsel ini adalah ponsel gaming, sebenarnya sih kurang tepat juga ya guys, karena kemampuannya belum bisa setara dengan ponsel-ponsel gaming dengan chipset seri 8-nya Snapdragon. Tapi menurut saya untuk kelas harganya, performa dari ponsel ini bisa dikatakan terbaik lah. Di sektor dayanya, untuk pemakaian ala saya, baterai di ponsel ini mampu bertahan dari pagi hingga malam hari hanya dengan sekali charge. Dengan screen on time rata-rata berada di 8 hingga 9 jam. Namun kondisi ini jika saya lagi jarang bermain game ya guys, dan refresh rate layarnya saya set ke 60Hz. Tapi jika HP-nya dipakai sedikit lebih intens dengan refresh rate layarnya di set ke 120Hz, baterainya ini hanya mampu mencapai screen on time sekitar 5 jaman saja. Sedangkan untuk pengisian dayanya untuk bisa sampai di 45% butuh waktu sekitar 35 menit, dan dari 10 hingga 100% butuh waktu sekitar 1 jam 37 menit. Dan ini termasuk cepat menurut saya, mengingat kapasitas baterainya yang cukup jumbo yaitu 5160 mAh. Beralih ke sektor kamera. Berbekal sensor Sony IMX682 dikombinasikan dengan software kamera dari MIUI 12, menurut saya hasil kamera dari Poco X3 NFC ini lagi-lagi bisa dikatakan salah satu yang terbaik di kelas harganya. Gambarnya bagus dan detail serta warnanya juga cukup akurat. Tapi jika hasilnya dirasa masih kurang, kita masih bisa meningkatkan kualitas kameranya kok dengan menginstal APK Google Camera atau Gcam di ponsel ini tanpa perlu root atau unlock bootloader lagi. Karena secara default fitur kamera 2RT-nya sudah diaktifkan ya guys. Saya sudah pernah membuat video khusus yang mereview sektor kameranya ini dan juga video tutorial cara menginstal APK Google Camera di Poco X3 NFC, yang jika kalian berminat link videonya bisa kalian cek pada card di pojok kanan atas atau bisa juga kalian cek di kolom deskripsi video di bawah. Sekarang kita bahas beberapa kekurangan yang saya rasakan selama sebulan menggunakan ponsel ini. Dan hal pertama yang saya kurang suka adalah di sektor desainnya. Poco X3 NFC menggunakan cover belakang berbahan plastik dengan desain yang harus saya akui memang terlihat cukup unik dan berbeda dari HP-HP kebanyakan. Posisi kamera yang anti mainstream serta logo Poco yang cukup besar di bagian bawahnya ini, menurut saya cukup sukses membuat HP ini tampil beda. Tapi sayangnya beda bukan berarti selalu bagus ya guys, karena saya pribadi jujur agak kurang suka dengan desainnya ini. Apalagi logo Poconya ini, agak lebay menurut saya. Makanya saat saya membeli casing untuk HP ini, casing Asus DD yang jadi favorit saya di HP-HP sebelumnya, karena bisa melindungi smartphone kita tanpa menutupi keindahan desain back covernya, kali ini saya ganti dengan casing tertutup seperti ini, agar tampilan back covernya bisa lebih tersamarkan. Tapi ini hanya urusan selera sih guys. Beralih ke bagian depan. Salah satu fitur unggulan yang di-highlight oleh Xiaomi saat peluncuran ponsel ini adalah teknologi High Refresh Rate 120Hz yang menjadikan Poco X3 NFC sebagai smartphone termurah dengan teknologi layar seperti ini. Dan memang saya akui layar dari ponsel ini cukup responsif dan smooth, apalagi saat digunakan untuk scrolling-scrolling. Namun sayangnya keluhan saya justru ada di bagian ini, yaitu saat saya membuka satu aplikasi cukup lama misalnya Facebook,
Saat aplikasinya di close dan ingin berpindah ke aplikasi yang lain, saya merasakan ponsel ini seperti lag dan animasi transisinya terasa patah-patah. Awalnya saya mengira ini hanya terjadi di versi 6GB nya ya guys. Tapi saat saya pindah ke versi 8GB, masalahnya masih sama saja. Masalah lainnya yang saya temui di bagian layarnya ini ada pada skema warnanya yang tiba-tiba bisa berubah menjadi pucat atau flat warnanya saat HP ini sedang digunakan. Hal ini biasanya terjadi saat ponsel ini saya gunakan di dalam ruangan atau saat di kondisi malam hari, dan akan lebih sering terjadi saat saya membuka aplikasi browser seperti Google Chrome. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan merubah skema warnanya secara manual. Tapi menurut saya ini cukup mengganggu kenyamanan. Apalagi bagi pengguna awam pasti akan kebingungan untuk mengatasinya. Saya kurang tahu penyebab pastinya. Dan saya juga nggak tahu apakah kondisi ini hanya saya yang mengalami atau semua unit Poco S3 ini punya masalah yang sama. Namun saya berharap ini hanyalah masalah software dan kedepannya bisa diperbaiki oleh Xiaomi lewat update firmware berikutnya. Karena jujur ini cukup mengganggu menurut saya. Tapi overall selain beberapa keluhan yang sudah saya sebutkan tadi, yang saya yakin itu hanyalah masalah software, menurut saya untuk saat ini Poco S3 NFC memang sangat worth it dan tanpa lawan di kelas harganya. Chipset Qualcomm Snapdragon 732 dengan layar 120Hz termurah hingga saat ini, baterai besar dengan fast charging 33W, punya kamera 64MP dengan sensor buatan Sony, punya stereo speaker, punya IP rating untuk tahan percikan air dan debu, punya NFC, serta beberapa keunggulan lainnya yang menurut saya masih jarang, bahkan mungkin belum bisa kita jumpai di smartphone lain dengan harga yang sama. Setidaknya sampai video ini dibuat ya guys. Dan menurut saya dengan semua kelebihannya tadi, cukup wajar sih kalau smartphone ini bisa goib di pasaran. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.